saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini, Selasa 8 November 2022, berjudul Bertekun dengan Sehati dalam Doa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bacaan harian Kisah Para Rasul pasal 1 sampai 3. Menarik untuk kita cermati, awal dari kisah para rasul yang luar biasa dimulai dengan berkumpulnya orang-orang percaya setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mereka bertekun dengan sehati di dalam doa sambil menantikan janji Bapa, yaitu janji tentang baptisan Roh Kudus yang kemudian digenapi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Setelah para murid mengalami baptisan Roh Kudus, selanjutnya rentetan peristiwa demi peristiwa terjadi. Pengalaman demi pengalaman mereka alami. Mereka, para murid, memberitakan Injil dengan berani. Rasul Petrus yang dulunya seorang yang penakut dan sempat mengkhianati Tuhan Yesus, tampil dengan berani memberitakan tentang nama Yesus, sehingga banyak di antara mereka yang mendengar menjadi percaya. Mereka bertobat dan memberi diri dibaptis, hingga jumlah mereka bertambah menjadi kira-kira 3.000 jiwa. Bukan hanya itu, Rasul Petrus juga mengadakan mujizat dengan menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahirnya, dan ada banyak lagi perkara-perkara ajaib yang terjadi menyertai perjalanan para rasul. Tetapi kembali, semuanya dimulai dengan berkumpulnya para murid dan orang percaya lainnya. Mereka bertekun sehati dalam doa. Prinsip yang sama masih berlaku sampai saat ini. Di era sekarang ini, jika kita ingin menyaksikan Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa lewat pelayanan kita, jika kita ingin menyaksikan apa yang terjadi di kisah para rasul itu terjadi juga di tengah-tengah kita, maka kuncinya adalah bertekun dengan sehati dalam doa. Ya, kita tidak dapat mengharapkan kebangunan rohani yang besar terjadi, perkara-perkara ajaib dan mujizat menyertai pelayanan kita jika kita enggan untuk berdoa. Seorang hamba Tuhan, pendiri dari gereja terbesar di Korea Selatan, namanya Paul Yonggi-cho, menulis buku dengan judul Doa Kunci ke Arah Kebangunan Rohani. Dalam buku ini, hamba Tuhan Paul Yonggi-cho berbagi rahasia bagaimana gereja yang didirikannya itu bertumbuh begitu luar biasa. Dari tahun 1958 hanya beranggotakan 5 orang menjadi 800.000 anggota di tahun 2018. Kuncinya hanya satu, yaitu dimulai dari kehidupan doa. Mari mulailah bangun kehidupan doa kita, mulai dari diri kita sendiri, kemudian dengan sehati dalam doa dengan jemaat Tuhan yang lain. Kita akan menyaksikan Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita, dalam keluarga, pelayanan, gereja, masyarakat, bahkan bangsa kita. Haleluya. Refleksi. Coba evaluasi bagaimana kehidupan doa kita selama ini. Power statement. Doa kunci ke arah kebangunan rohani. Paul Yonggi-cho. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat renungan hari ini. Tolong kami supaya senantiasa bertekun di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.